Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini ibu akan membahas mengenai konsep sejarah. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum ibu membahas mengenai hakikat, konsep dan ruang lingkup sejarah, kita mengetahui dulu tentang kompetensi dasar yang akan dibahas, yaitu kemampuan mendeskripsikan hakikat, ruang lingkup, dan prinsip dasar ilmu dan penelitian sejarah. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran ini adalah memahami mengenai pengertian dan konsep sejarah, memahami mengenai ruang lingkup sejarah, mengidentifikasikan sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni, serta memahami kegunaan dan kebermanfaatan dari sejarah. Kalian perhatikan mengenai bagan sejarah di bawah ini. Ada 3 konsep yang akan kita lihat. Yang pertama adalah masa lampau, yang kedua masa datang, dan yang ketiga masa kini. Dijadikan masa lalu karena memiliki peristiwa di masa lampau, sedangkan sejarah dijadikan sebagai masa yang akan datang, di mana sejarah dapat dijadikan pengalaman maupun pembelajaran. Sedangkan sejarah dijadikan sebagai masa kini, di mana peristiwa-peristiwa yang lalu tidak akan terulang lagi. Apalagi peristiwa yang dapat merugikan bangsa Indonesia seperti adanya penjajahan. Adapun ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4: sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Yuk kita simak apa saja konsep dari keempat sejarah tersebut. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan atau kronologis. Contohnya seperti sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa Perang Diponegoro, dan sebagainya. Yang kedua, secara sebagai kisah, hal ini lebih menunjukkan kepada objek atau seseorang, seperti kisah Soekarno dalam perjuangannya melawan penjajahan, kisah Bung Hatta, kisah Raden Ajeng Kartini, dan sebagainya. Ini ada salah satu contoh sejarah sebagai kisah mengenai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ini ada salah satu contoh secara sebagai peristiwa, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Sejarah sebagai seni, salah satu contohnya mengenai patung yang ada di Candi Prambanan, maupun kita bisa menjelaskan tentang asal-usul Candi Prambanan. Selanjutnya, secara sebagai ilmu, di mana memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersifat empiris berdasarkan pengalaman manusia. Yang kedua, memiliki objek. Yang ketiga, memiliki teori. Yang keempat, memiliki generalisasi. Dan yang kelima, memiliki metode. Contohnya seperti teori Darwin, di mana manusia itu berasal dari monyet. Nah, itu salah satu contoh secara sebagai ilmu, ataupun teori asal-usul manusia purba. Sejarah sebagai ilmu sebelumnya sudah dilakukan penelitian-penelitian secara objektif yang berdasarkan fakta dan hasil temuan oleh para peneliti. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak video ibu, semoga bermanfaat ya.